Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emda Paris Setiawan, mahasiswa Universitas UIN Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Nah, di sini saya akan kembali membawakan sebuah materi dengan judul Bangunan Hukum Islam di Indonesia dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Divina Law atau Main Law sebagai teori hukum. Nah, hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan, pengertian di atas itu betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni, bersifat top-down, dan melepaskan aspek-aspek histori sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan ini, yaitu konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Nah, sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan sebagian dari syariah. Nah, ada pun juga syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Nah, bila dari di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomikari negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam itu menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum yang suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Nah, peraturan suci tersebut seperti secara inheren memiliki karakter supranatural yang luar biasa atau supranatural dan extraordinary karakter. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hambanya untuk taat kepadanya. Menurut Khaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci. Karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam menatapi hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya. Nah, karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius, pada waktu yang sama ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karena sifatnya mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah hukum dalam pandangan pemikiran-pemikir muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Selanjutnya ada perkembangan hukum Islam di Indonesia. Nah, pada bagian ini kita dapat mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita jauh lebih membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum Islam. Nah, pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis. Living law di Indonesia yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Nah, ketiga hukum itu sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional dan mencakup rasionalitas efensisis, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah, dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Indonesia dari sarana dan prasarana.
Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Nah, kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, terjadi pula di beberapa negara yang berpenduduknya Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Nah, sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Usai sudah presentasi materi yang saya bawakan pada pertemuan hari ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk menambah pengetahuan kalian lagi tentang filsafat hukum Islam. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.